Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam ibadah kita hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh kita terima terambilkan dari kitab Roma 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Dan saya memberikan tema dibenarkan oleh Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan kitab Roma 5 ini, ada sesuatu yang menjadi pertanyaan secara umum. Apa yang membuat iman Kristen itu menarik ataupun juga berbeda dengan iman agama yang lain? Apakah karena kita sudah melakukan tradisi keagamaan, ataukah kita sudah melakukan sedekah, apakah kita sudah melakukan banyak hal tentang kebaikan, sudah melayani, puasa, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, melakukan banyak kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, tentunya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini perbuatan yang baik, tetapi ini bukan jaminan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu memiliki kebenaran dan didasari oleh iman yang benar. Nah, pada minggu ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, bagaimana hidup orang percaya atau bagaimana hidup orang-orang Kristen itu bukan hanya karena perbuatan baik seseorang, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hasil pembenaran dari iman kepada Kristus. Pembenaran berarti bukan kita sudah benar, tetapi pembenaran itu artinya bahwa kita dibenarkan oleh sang pemilik kebenaran itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, apakah dampak pembenaran yang dilakukan oleh Kristus itu bagi kita orang percaya? Coba kita perhatikan tulisan Rasul Paulus di dalam kitab Roma, mulai pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Roma 5 ini dibuka dengan sebuah kata. Perhatikan ayat yang pertama, sebab itu. Nah, tentunya kata ini merupakan kelanjutan atau hasil akhir dari ayat sebelumnya, yaitu di pasal 4 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian, yaitu Yesus yang sudah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibenarkan karena pembenaran kita. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan mengajarkan bahwa kita dibenarkan itu melalui iman di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit demi menebus dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Kembali kepada pertanyaan di atas, apakah dampak kebenaran yang sudah kita terima yang dilakukan oleh Kristus itu bagi setiap kita orang percaya? Saya melihat di sini ada 3 hal Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan yang menjadi dampak pembenaran yang dilakukan Kristus itu bagi kita orang percaya. Yang pertama, perhatikan Roma 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, di
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kebenaran yang pertama yang menjadi dampak atas pembenaran yang dilakukan oleh Kristus bagi kita orang percaya adalah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita menikmati damai sejahtera sebab Allah itu mau bersahabat dengan kita setelah kita dinyatakan sebagai orang benar melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, damai di sini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan itu bukan berarti hanya berhenti bermusuhan. Tentunya bermusuhan karena dosa. Kita tahu ketika kita manusia jatuh dalam dosa, saat itulah kita menjadi musuh Allah. Nah, diperdamaikan di sini, damai di sini bukan saja hanya berhenti bermusuhan, namun lebih daripada itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita mengalami sebuah pemulihan hubungan dan terjadi persahabatan dengan Tuhan. Nah, setelah dibenarkan Allah itu mau bersahabat dengan kita sejak pembenaran itu dinyatakan berlaku bagi kita, Saudara kasih Tuhan, maka sejak itu murka Allah yang dinyatakan berlaku bagi kita itu telah dicabut. Dan hal itu terjadi karena karya Yesus. Pembenaran Yesus itu berlaku bagi kita. Kemudian dilanjutkan ayat yang kedua Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ayat ini mengajarkan bahwa Kristus yang menjadi jalan masuk agar kita itu memperoleh anugerah Allah yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Terjemahan dari King James Version, kata jalan masuk ini dari kata akses yang berarti itu admission atau hak atau izin masuk atau pengakuan. Nah, Saudara kasih Tuhan, melalui Kristus kita diakui sebagai anak-anak Allah. Melalui Kristus kita mendapatkan izin jalan masuk ke dalam anugerah Allah. Dan tentunya itu adalah damai sejahtera yang sejati. Tanpa Kristus tidak mungkin ada jalan masuk kepada anugerah dan damai sejahtera dari Allah ini. Nah, sungguh ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar bagi kita, karena kita bukan hanya menerima pembenaran dari Allah dan juga damai sejahtera sejati, kita pun akan menerima kemuliaan Allah pada ayat yang kedua bagian B. Kemuliaan Allah yang dahulu pernah dirusakkan oleh dosa, sekarang Saudara kasih Tuhan, di dalam Kristus kemuliaan Allah di dalam manusia menjadi pulih kembali dan kita ikut dimuliakan karena Kristus. Ini kebenaran yang pertama, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang ketiga dan yang keempat, dampak apa yang pembenaran yang dilakukan oleh Kristus itu bagi kita orang percaya? Kalau yang pertama tadi adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, Saudara kasih Tuhan, kita mampu bermegah dalam kesengsaraan. Ayat yang tiga dan yang sampai dengan ayat yang keempat secara khusus Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan boleh kita perhatikan. Selain damai sejahtera dan kemuliaan, ada berkat lain yang berasal dari pembenaran karena iman adalah kita bermegah dalam kesengsaraan. Bagaimana mungkin kita bermegah dalam kesengsaraan? Ada sebuah alasan yang luar biasa. Alasannya adalah hasil positif yang diterima dari kesengsaraan, yaitu
ketekunan. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, kata tekun ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan berarti tetap di bawah tekanan. Yang tidak kuat itu pasti akan lari, tetapi yang kuat itu akan tetap bertahan walau dalam tekanan. Terlebih Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ayat selanjutnya, ketekunan menghasilkan tahan uji, ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, artinya adalah penderitaan atau kesengsaraan itu akan memberikan sebuah berkat rohani yang beruntun bagi kita setiap orang percaya, yang membawa pada sebuah tingkat kedewasaan rohani. Saudara kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat tidak ada pembenaran yang tidak diawali, tidak ada pengharapan yang tidak diawali dari tahan uji. Tidak ada tahan uji yang tidak diawali dengan ketekunan, dan tidak ada ketekunan yang tidak berasal dari kesengsaraan. Maka, saudara kasih Tuhan, orang percaya bisa bermegah dalam kesengsaraan karena berkat rohani yang tersedia melaluinya. Maka dari itu penderitaan itu tidak akan melahirkan keputusasaan bagi kita, para pengikut Kristus. Melainkan penderitaan atau kesengsaraan itu akan melahirkan 3 buah baru, yaitu ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Ini yang kedua Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dampak pembenaran yang dilakukan oleh Kristus bagi kita orang percaya mampu bermegah dalam kesengsaraan. Yang ketiga, Saudara kasih Tuhan, memiliki pengharapan yang pasti. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Tadi dikatakan di ayat sebelumnya pengharapan yang bagaimana? Nah, jawabannya itu ada di ayat 5 ini, sudah perhatikan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang sia-sia, yang tidak menjadi kenyataan, itu akan memalukan atau mengecewakan bagi yang bersangkutan. Tetapi tidak demikian dengan pengharapan orang percaya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Melainkan pengharapan orang percaya itu akan menjadi kenyataan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena sudah perhatikan kalau ayat yang ke-5 itu, karena di situ ada jaminan, yaitu kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Perhatikan kembali ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah itu menjadi jaminan. Kasih Allah itu menjadi sebuah meterai. Kasih Allah itu menjadi sebuah tanda bahwa pengharapan setiap orang percaya itu tidak akan mengecewakan. Karena pengharapan itu dijamin oleh kasih Allah, dan bukti kasih Allah itu adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu jaminan kasih Allah. Coba perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Kapan Kristus itu mati bagi kita menjadi jaminan?
Kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 itu, di situ dikatakan ketika kita lemah, ketika kita tak berdaya, bahkan ketika kita masih berdosa, di saat itulah Kristus yang merupakan manifestasi perwujudan kasih Allah itu rela mati bagi kita. Coba perhatikan ayat yang ke-6 dan 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini kasih yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Jika Kristus rela mati bagi kita ketika kita masih lemah, jika Kristus rela mati bagi kita ketika kita masih sebagai orang durhaka, jika Yesus rela mati bagi kita selagi kita itu masih berdosa, bukankah ini kasih Allah yang luar biasa? Dan itulah yang menjadi jaminan pengharapan yang pasti bagi kita. Perhatikan lagi ayat selanjutnya, ayat 9 dan sampai dengan yang ke-11, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Ayat ini menegaskan kembali kepada kita, jika Kristus rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih bergelimang dalam dosa, terlebih sekarang setelah kita dibenarkan oleh Kristus, mustahil kita yang sudah dibenarkan itu Dia tidak mau menyelamatkan kita. Mustahil kalau Ia tidak mau menyelamatkan kita dari murka Allah. Nah, inilah yang disebut pengharapan yang pasti. Pengharapan bagi kita yang pasti sudah dibenarkan oleh Kristus, yaitu pengharapan untuk apa? Dia perhatikan ayat yang 11 bagian terakhir. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus karena Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, ini pengharapan yang pasti. Oleh Kristus, di dalam Kristus kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 hal inilah yang kita terima. 3 hal inilah yang menjadi dampak yang diterima oleh kita orang percaya yang sudah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita mampu bermegah dalam kesengsaraan. Dan kita memiliki sebuah pengharapan yang pasti, terlepas dari murka Allah untuk menerima pendamaian dengan Allah. Amin. Kita akan berdoa. Sungguh sebuah berita sukacita bagi kami Tuhan. Karena kami tahu, kami menyadari bahwa kami manusia lemah, kami manusia yang penuh dosa. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang melimpah atas kami, anugerah-Mu yang Kau curahkan atas kami Tuhan, kami beroleh pembenaran melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kami bisa menikmati hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Engkau mampukan kami untuk tetap bermegah dalam kesengsaraan, dan bahkan kami memiliki sebuah pengharapan yang pasti bahwa pendamaian itu sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mensyukuri Tuhan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami saat pagi ini, dan ajar kami Tuhan terus bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang melimpah atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan atas kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin.